Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam Dialog Hai Bali Ken hari ini. Pagi ini pendengar, seperti yang tadi sudah diinformasikan oleh Henny sebelumnya, bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng tengah bersiap untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Buleleng dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di sekitar Kabupaten Buleleng. Dan apa yang menjadi latar belakang terselenggaranya pemeriksaan kesehatan gratis ini, dan apa saja persyaratan yang bisa dibawa oleh masyarakat untuk dapat melakukan pemeriksaan gratis. Kami akan berbincang bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih sebelumnya sudah hadir Bapak PLT Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, Bapak Nyoman Budiastawan, SKM MAP. Om Swastiastu Bapak, selamat pagi. Mbak Rizka, selamat pagi. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir di RRI Singaraja ya Pak pagi ini ya. Dan Pak Kadis tidak sendirian, beliau didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Dewa Putu Merte Suteje MAP. Om Swastiastu Pak Dokter. Om Swastiastu, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir sebelumnya Pak Dokter ya. Mungkin berkenan nanti kalau berbicara agak mendekat dengan mic ya. Kalau kata orang tidak dekat tidak kenal gitu ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga nanti bisa ikut bertanya, beratensi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, ataupun mungkin Anda mempunyai masukan terkait dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Kami nantikan untuk atensi Anda ya. Untuk pagi ini spesial segmen hingga di menit 30 saja, 9.30 Anda masih bisa menyampaikan atensi Anda. Kami nantikan ya untuk atensi Anda. Anda bisa berkomentar nanti di 0362 24644 serta di WhatsApp 081 1399 9790 dan juga di YouTube RRI Singaraja Official, karena dialog ini juga disiarkan secara live di RRI Singaraja Official. Anda bisa menyematkan komentar Anda, nanti kita akan bacakan satu persatu. Saya mau ke Pak Nyoman Budiastawan dulu Pak. Ini terkait dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. Ini menarik sekali dan tentunya ini pasti menarik atensi masyarakat begitu ya untuk bisa memeriksakan kesehatannya. Apa kemudian yang melatar belakangi pemerintah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan kegiatan ini Pak di awal tahun 2025? Silakan Pak Kadis. Terima kasih kesempatannya, dan pemirsa Pro 1 RRI Singaraja dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng bahwasanya program pemeriksaan kesehatan gratis pada hari ulang tahun ini merupakan program dari pemerintah pusat, dari Bapak Presiden Prabowo, terkait dengan peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Program ini juga merupakan termasuk 8 program prioritas di Astacita. Selanjutnya program percepatan terbaik, hasil terbaik cepat, masuk program di program yang kedua, di mana pemeriksaan kesehatan gratis ini bertujuan agar masyarakat memiliki kesadaran nantinya akan pentingnya arti kesehatan bagi diri sendiri maupun keluarganya. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis ini, masyarakat dapat memeriksakan dirinya ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan tujuan yang pertama, dapat mengidentifikasi faktor risiko. Kalau faktor risikonya sudah bisa teridentifikasi, ini memungkinkan bagi masyarakat bisa tetap menjaga kondisi kesehatannya tetap sehat. Seperti misalnya kalau ada buruh bangunan yang sering terpapar dengan debu, itu memiliki faktor risiko terhadap penyakit saluran pernapasan maupun paru-paru. Nah, untuk itu dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diluncurkan ini, masyarakat yang bekerja pada segmen itu bisa memproteksi diri dengan memakai alat pelindung diri, sehingga paparan kotoran atau debu tidak masuk ke saluran pernapasan.
Kemudian yang kedua terkait tujuan dari pemeriksaan kesehatan gratis ini yaitu mendeteksi kondisi pra penyakit agar tidak menjadi penyakit. Misalnya masyarakat yang datang ke Paskes melaksanakan pemeriksaan ini diketahui berindikasi misalnya kolesterolnya sudah mulai meninggi. Nah, dengan adanya hasil yang didapat, masyarakat bisa sedini mungkin mencegah agar kolesterol yang tinggi ini bisa terkontrol sehingga tidak menyebabkan penyakit lebih lanjut seperti misalnya jantung dan stroke. Kemudian yang ketiga, mendeteksi penyakit lebih awal agar dapat mencegah komplikasi seperti misalnya penderita diabetes misalnya, dia datang melaksanakan pemeriksaan itu kalau sudah ketahuan langsung bisa diobati, dikendalikan gula darahnya sehingga tidak menjadi komplikasi gitu ya, seperti misalnya merembet ke organ-organ tubuh lain seperti jantung, kemudian penyakit lain yang menyertai kadar gula dari yang bersangkutan. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan atau dapat datang ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan gratis ini, karena ini merupakan investasi bagi masyarakat itu sendiri. Karena dengan kondisi tubuh yang sehat otomatis bisa beraktivitas, bisa bekerja, dan bisa meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Kadis. Saya mau ke Pak Kabid terlebih dahulu. Pak Kabid, ini pemilihan momentumnya di awal tahun ini memang sesuai dengan arahan pusat atau mungkin Buleleng sendiri mempunyai sudut pandang lain untuk memilih di awal tahun ini, Pak Kabid? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi sudah ada paparan dari Pak Kadis mengenai latar belakang diselenggarakannya pelayanan kesehatan gratis ini, di mana dari 8 program PHTC, yaitu program hasil terbaik cepat dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kesehatan itu ada 3 program hasil terbaik cepatnya. Jadi yang pertama itu membangun rumah sakit yang berkualitas di setiap kabupaten dan kota. Kemudian yang kedua, menurunkan angka kasus TBC sebanyak 50% dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian yang ketiga, dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan gratis. Itu merupakan kebijakan nasional yang menjadi pedoman kita untuk melaksanakan program di Kabupaten Buleleng. Setelah itu, di mana program kesehatan gratis ini dituangkan terakhir dalam keputusan Menteri Kesehatan, jadi nomor 0107/300/2025 tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Di mana pemeriksaan kesehatan gratis ini dilaksanakan di FKTP, jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya puskesmas, dan juga di klinik-klinik, termasuk juga klinik bersalin yang ada di Kabupaten Buleleng. Terus pemeriksaan kesehatan gratis ini sebenarnya ada 3, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis pada saat ulang tahun, di mana PKG ulang tahun ini dimasukkan untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri pada saat momen ulang tahunnya dalam jangka waktu 1 kali dalam 1 tahun. Nah, ini sasarannya adalah bayi sampai umur 2 hari, kemudian anak prasekolah dari umur 1 sampai 6 tahun. Kemudian sasaran berikutnya adalah dewasa dan lansia. Umur dewasa itu 18 sampai 59 tahun dan di atas 60 tahun. Itu sasaran dari PKG ulang tahun. Kemudian untuk PKG khusus, yaitu PKG untuk anak sekolah dari umur 7 sampai 17 tahun ini termasuk remaja. Nanti dilaksanakan pada tahun ajaran baru,
biasanya di bulan Juni atau Juli di masing-masing sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng. Kemudian yang ketiga adalah PKG rutin. Ini sudah rutin kita laksanakan di semua posyandu. Jadi pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita. Jadi sesuai dengan SOP yang sudah dilaksanakan. Ya, khusus untuk PKG ulang tahun ini memang dari instruksi dari Dinas Kesehatan Provinsi itu dilaksanakan di awal Februari. Di mana sebelum awal Februari ini kita sudah melakukan persiapan di Dinas Kesehatan. Jadi kita sudah membentuk tim di Dinas Kesehatan, kemudian kita lanjut berkoordinasi dengan OPD lain. Jadi di bawah koordinasi dari Pak Setda ya, kemudian asisten, dilanjutkan lingkup OPD yang lain termasuk di Kominfo, di Dukcapil untuk menentukan sasaran ya, kemudian Disdek juga untuk di sekolah. Jadi saya kira kita sudah punya tim, di mana tim ini akan bergerak untuk melihat pelaksanaan utamanya uji coba hari ini. Di mana uji coba hari ini dilaksanakan serentak di 20 puskesmas. Ya, oke, baik. Hari ini uji coba di 20 puskesmas. Di mana saja itu Pak Kabid? Di 20 puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng. Oke, berarti semua puskesmas bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis. Oke, baik. Nah, saya mau kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, tadi Pak Kadis mengatakan bahwa memang ini menjadi salah satu agenda pusat begitu ya, menjadi salah satu tugas yang diamanatkan oleh pusat, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, untuk di Kabupaten Buleleng sendiri, Pak Kadis, mungkin Pak Kadis bisa memberikan sedikit himbauan kepada masyarakat, ataupun ada beberapa catatan yang perlu diketahui dulu oleh masyarakat sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan gratis mengikuti program ini. Mungkin Pak Kadis, silakan. Terima kasih. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng, program ini sangat baik sekali. Tolong dan mohon dimanfaatkan agar masyarakat benar-benar memanfaatkan momen ini. Ini sebagai hadiah ulang tahun bagi seluruh masyarakat yang diprogramkan oleh pemerintah pusat dan kita tindak lanjuti di pemerintah Kabupaten Buleleng. Masyarakat sendiri sebelum datang ke puskesmas perlu menyiapkan beberapa hal. Mungkin yang pertama perlu mendownload dulu aplikasi Satu Sehat Mobile. Nah, kalau tidak punya HP bisa pakai HP keluarganya. Kemudian nanti kalaupun tidak punya HP masih bisa tetap dilayani. Masyarakat bisa langsung datang ke puskesmas dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Nanti akan difasilitasi oleh teman-teman kami yang ada di puskesmas untuk mendaftar sekaligus melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Sekali lagi mohon momen ini dimanfaatkan terutama bagi masyarakat yang berulang tahun. Untuk yang ulang tahun Januari sampai dengan Februari ini bisa dilayani sampai di bulan Maret. Kemudian untuk selanjutnya bagi yang berulang tahun misalnya tanggal 1 bisa dilayani sampai tanggal 30 bulan berikutnya. Dikasih 1 bulan kesempatan untuk mendapatkan hadiah hari ulang tahun bagi masyarakat. Mungkin demikian. Baik, saya mau kembali ke Pak Kabid. Pak Kabid, tadi Pak Kabid mengatakan kan ada beberapa sasaran ya Pak ya. Ada dari anak-anak, kemudian lansia yang berulang tahun begitu. Nah, untuk jadwal yang tadi sasaran-sasaran itu apakah akan dijadikan satu gelombang atau mungkin nanti akan ada gelombang lainnya untuk sasaran-sasaran itu? Jadi untuk sasaran-sasaran tadi dilaksanakan pada saat momentum ulang tahunnya. Misalnya pada bayi baru lahir ini sampai umur 2 hari dia mendapatkan pelayanan kesehatan gratis terkait dari screening untuk bayi baru lahir. Kemudian untuk anak prasekolah juga seperti itu. Jadi pada saat umur ulang tahunnya mereka
datang ke puskesmas membawa identitas diri. Oke. Jadi termasuk juga dewasa dan lansia. Jadi persyaratan adalah mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile. Jadi setelah diunduh, jadi masyarakat bisa melakukan screening mandiri dulu. Jadi screening mandiri terkait dengan status kesehatannya. Apakah dia masih sehat atau memang ada berisiko penyakit. Itu kemudian mereka akan datang di puskesmas dan akan dilayani oleh petugas puskesmas sesuai dengan siklus hidup, jadi sesuai dengan usianya. Ini dilaksanakan 1 kali setahun pada saat momentum ulang tahunnya. Iya. Untuk pemeriksaan kesehatannya ini apa saja yang dapat diperiksakan oleh masyarakat, Pak Kadis? Baik. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan, jadi paket pemeriksaan apa yang didapat pada saat momentum ulang tahun itu sesuai dengan umur, sesuai dengan siklus hidupnya. Jadi berbeda-beda. Misalnya bayi baru lahir, ini akan dilaksanakan sekurang-kurangnya ada 6 screening. Yang pertama mungkin pertumbuhan dan kita melihat pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian screening jantung, apakah dia memiliki penyakit jantung bawaan atau tidak. Kemudian screening termasuk ada sumbatan kandung pedu mungkin pada bayi baru lahir, atau screening yang lain termasuk dengan kelainan adrenal dan lain sebagainya. Itu termasuk satu paket untuk bayi baru lahir. Kemudian untuk anak prasekolah dan balita beda lagi. Jadi ada kurang lebih 8 screening yang dilaksanakan. Jadi ada pertumbuhan dan perkembangannya, kemudian ada screening mata, screening telinga, kemudian ada screening untuk talasemia. Ya, untuk ini penting karena banyak bayi atau balita yang mengidap talasemia minor, utamanya itu harus kita deteksi. Kemudian termasuk juga penyakit deteksi dini penyakit diabetes mellitus untuk anak prasekolah. Sedangkan untuk dewasa dan lansia ini paketnya lebih banyak lagi. Sekitar 21 paket pemeriksaan. Jadi ada sama tadi ada pemeriksaan indera. Jadi termasuk mata, kemudian telinga pendengaran, kemudian pemeriksaan jiwa juga, kemudian ada pemeriksaan jantung, kemudian pemeriksaan fungsi hati, kemudian pemeriksaan fungsi ginjal. Untuk lansia biasanya ada tambahan lagi satu screening, yaitu screening geriatri namanya. Jadi screening khusus untuk lansia di atas 60 tahun. Kalau untuk dia bertanya penyakit memang bawaannya masih diperbolehkan juga ya? Iya, masih diperbolehkan. Jadi di luar paket itu kalau ada konsultasi kesehatan terkait kesehatan yang bersangkutan masih bisa dilaksanakan. Oke, baik. Pak Kadis, Pak Kabid, kita akan undang pendengar ya di 24644. Silakan pendengar, untuk Anda yang mempunyai pertanyaan terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis yang juga difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Buleleng ini sesuai dengan amanat dari Astacita Presiden begitu ya. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya atau mungkin Anda mempunyai beberapa masukan sesuai dengan pengalaman Anda pada saat memeriksakan kesehatan. Kami nantikan untuk atensi Anda. Kami tunggu untuk partisipasi Anda tentunya di 0362 24644 serta di 081 1399 9790 dan juga di via YouTube RRI Singaraja Official. Kami nantikan untuk Anda bisa berkomentar, bisa menyampaikan juga atensi, aspirasi Anda terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Kita masih bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Bapak PLT Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, Bapak Nyoman Budiastawan SKM MAP, dan juga Kabid Pelayanan Kesehatan, Bapak Dr. Dewo Putu Merte Suteja MAP. Nah, kami nantikan ya untuk atensi Anda di 24644 dan juga di WhatsApp di via WhatsAppnya RRI Singaraja di 081 139999790. Kita ke WhatsApp dulu Pak Kadis, Pak Kabid ya. Sudah ada yang bertanya juga. Ini selamat pagi untuk Bapak Made Arteje yang ada di Sambangan. Ini mau bertanya Pak Made, apakah yang sudah menggunakan jaminan kesehatan
ini juga bisa melakukan kesehatan gratis ya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Made di Sambangan. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Kadis. Nggih, terima kasih Pak Made RTJ di Sambangan sudah mengikuti ke acara ini dan memiliki atensi terhadap masalah kesehatan. Saya kira ini lebih baik lagi kalau memang masyarakat sudah memiliki kartu jaminan kesehatan BPJS. Memang itu harapan dari pemerintah pusat. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis ini diharapkan masyarakat yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan atau BPJS diharapkan untuk ikut jadi kepesertaan kartu BPJS. Tidak jadi masalah Pak Made. Ini yang diharapkan oleh pemerintah. Silahkan datang di hari ulang tahunnya ke puskesmas terdekat. Baik. Sebelum kita ke Pak Kabid, kita sapa dulu ya Pak. Pendengar sudah ada yang bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Halo. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, dengan Bapak siapa ini Pak? Dengan siapa yang si pengantarnya? Dengan Rizka, Bapak. Rizka. Iya. Pak Mariasi ya? Betul, 100. Iya. Silakan Pak Mariasi di Bondalem. Yes. Om Swastiastu, Bapak narasumber, Pak Kadis. Om Pak Dokter. Swastiastu. Apa yang dijelaskan tadi dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa lah. Apresiasi yang karena apa? Masyarakat memerlukan sekali hal-hal yang berkaitan dengan menjaga kesehatan, sehingga kesehatannya bisa terawasi lebih dulu. Kemudian apa yang dinyatakan tadi oleh Mbak Rizka, yaitu 8 yang disebut dengan cita-citanya Pak Presiden, berarti di sinilah realisasinya. Jadi betul-betul Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Buleleng mengapresiasi hal-hal seperti ini untuk bisa dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Di samping itu, pada Mbak Rizka sebagai di RRI ini luar biasa menurut yang sebagai media informasi segala hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan ini penting sekali, sudah bagus sekali. Nah kemudian yang tadi kan hanya yang dengarkan Ampura Niki penjelasannya adalah pemeriksaan gratis. Apakah tidak langsung plus pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi yang hal-hal terkait dengan penyakit yang dideritanya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang sepatu basah, sepatu baru, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru, jangan disimpan dalam hati. Ampure, rahayu, rahayu, rahayu. Sukses Mbak Rizka. Baik. Terima kasih Pak Mariase. Ini menarik sekali ya. Disampaikan oleh Pak Mariase di Bondalem. Apakah tidak dibarengi dengan pengobatan gratis? Baik. Nanti kita akan tanggapi. Untuk di belakang Pak Mariasi nanti buat Anda yang akan bergabung lagi ya, agar semuanya bisa tercover pertanyaan aspirasi dari masyarakat. Kami nantikan untuk atensi Anda karena waktu kita terbatas untuk dialog Hai Balik Kenken pagi ini hingga menit 30 saja bersama dengan Pak PLT Kadis dan juga Pak Kabid. Kami angkat dulu ya Pak sebelum ditanggapi di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Ya, terputus ya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung kembali. Kami nantikan atensi Anda di 24644 bersama dengan PLT Kadis Kesehatan dan juga Kabid Pelayanan Kesehatan di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi Mariska. Iya, dengan Ibu siapa ini Bu? RRI. Ibu yang dari Tajun. Selamat Ibu pagi Bapak di Tajun. Ya. Dengan Ibu siapa Bu di Tajun Bu? Ibu Nyoman dari Tajun. Iya, Ibu Nyoman. Silakan Ibu Nyoman. Ya. Bapak narasumber, Bapak dokter terutama, saya ada pertanyaan Pak. Setiap 3 bulan sekali saya kadang-kadang ini cek kolesterol, gula darah, tensi dan lain sebagainya di sebuah apotek di Buleleng. Apakah hasilnya itu akurat Pak? Selama ini kok yang paling
yang paling kolesterol saya katanya yang tinggi, yang lain-lainnya normal. Jadi umur saya 79 Pak. Jadi untuk mengendalikan kolesterol itu supaya tidak tinggi, bagaimana caranya? Terus pemeriksaan gratis ini di mana saja saya bisa mengikuti di puskesmas. Kalau saya kan dari Tajun, mungkin yang ditambah itu. Ya itu pertanyaan saya. Terus satu lagi Pak, saya ada gangguan mata Pak. Mata saya kalau diajak ke dokter mata katanya ini katarak. Saya dianjurkan untuk dioperasi. Tapi anak-anak saya bilang gini, Memek udah tua nih, nanti penyembuhannya, ada orang yang setelah dioperasi malahan buta. Memek sudah tua, udah gangguin aja ini masih ibu Memek nak kemana-mana, dia aja di rumah. Kasihan nanti kalau dioperasi itu banyak orang semakin parah katanya. Gimana itu Pak? Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu yang ada di Tajun Bu Nyoman ya. Kita keep dulu untuk yang ingin bertanya karena sudah banyak pertanyaan. Kita mau ke Pak Kabit ya Pak, karena tadi di WhatsApp juga ada yang belum ditanggapi begitu ya terkait dengan jaminan kesehatan. Nah mungkin ada tambahan dari Pak Kabit dulu nih, dari Pak Made di Sambangan, kemudian ada Pak Mariase di Bondalem dan juga Ibu Nyoman di Tajun. Silakan Pak Kabit. Ya, terima kasih. Saya akan menanggapi beberapa tanggapan dari pemirsa. Jadi terima kasih sudah atensi program kami terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas maupun klinik. Jadi yang pertama jadi dari Pak Artejo ya, dari Sambangan. Ya, tadi menyampaikan bahwa apakah masyarakat yang punya kartu JKN itu bisa memeriksakan diri atau ikut serta dalam program ini. Jadi saya kira itu memang diutamakan di masyarakat yang mempunyai kartu JKN. Jadi diharapkan bagi masyarakat yang kartu JKN-nya tidak aktif, utamanya yang mandiri, agar mengaktifkan kartu JKN-nya. Terus bagi masyarakat yang tidak punya kartu JKN juga kita akan layani di puskesmas. Jadi masyarakat bisa langsung membawa KTP, identitas diri ke puskesmas yang terdekat. Nah, di sana akan mendapat pelayanan. Jadi khusus untuk peserta JKN, jadi mendownload aplikasi Satu Sehat Mobile. Jadi aplikasi Satu Sehat Mobile dulu di-download, kemudian diisi screeningnya. Nanti apabila masyarakat berulang tahun, misalnya H-7 berulang tahun, sudah ada notif di HP-nya. Jadi Anda akan berulang tahun 7 hari lagi gitu misalnya, silakan memeriksakan diri ke puskesmas. Kemudian di sana akan tersedia screening mandiri. Jadi diisi oleh yang bersangkutan terlebih dahulu untuk mengetahui status kesehatannya. Nah, setelah itu jadi kapan dia sempatnya, karena pelayanan yang diberikan ini sampai H+30 hari Bu. Jadi hari ini ulang tahun, lagi 30 hari masih bisa dilayani. Jadi di sana ditentukan jadwalnya. Nanti akan mendapat tiket, semacam tiket di Satu Sehat Mobile. Akan mendapat tiket pemeriksaan, kemudian setelah diisi dibawa ke puskesmas. Kemudian petugas puskesmas akan mengulangi lagi screeningnya. Screeningnya itu. Jadi itu persyaratan, salah satu persyaratan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Ada Pak Mariase di Bondalem, mungkin Pak Kabit langsung ditanggapi, nanti ke Pak Kadis ya. Sebelum itu terkait dengan apakah tidak dibarengi dengan pengobatan gratis Pak Kabit? Jadi untuk masyarakat peserta JKN jadi sudah tentu masih bisa langsung melakukan pengobatan. Misalnya memang dia mengidap penyakit diabetes mellitus atau hipertensi. Kemudian pada saat momentum ulang tahun akan dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan baik itu HbA1c misalnya atau gula darah puasa. Jadi salah satu kriterianya mungkin
masyarakat yang sudah menderita penyakit ini disuruh puasa biasanya dulu. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan hanya minum air putih. Nanti setelah di puskesmas baru dilakukan pemeriksaan, mungkin termasuk kalau memang dia menderita diabetes, termasuk fungsi ginjalnya akan diperiksa. Ya. Oke. Jadi itu kemudian untuk masyarakat yang sudah punya JKN sudah tentu sudah mengikuti yang namanya program Prolanis. Jadi program penyakit kronis yang dilaksanakan setiap bulan juga oleh puskesmas bekerja sama dengan BPJS. Ini juga langsung mendapat pengobatan. Jadi apabila dia ada kelainan-kelainan pada saat pemeriksaannya, itu langsung dilakukan pengobatan. Jadi dengan syarat kartu JKN-nya aktif. Ya, baik. Ada Bu Nyoman juga di Tajun itu terkait dengan tindakan itu. Silakan. Jadi terima kasih Bu Nyoman di Tajun. Jadi di mana kita dapat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi tadi sudah disampaikan. Jadi dilaksanakan di puskesmas terdekat. Ini kalau di Tajun mungkin di Puskesmas Keutamaan 2 yang ada di Tamblang. Jadi persyaratannya dari tadi Bu Nyoman harus mendownload aplikasi Satu Sehat Mobile di di HP-nya. Jadi kalau memang ada kesulitan, mungkin keluarganya bisa membantu untuk melakukan download aplikasi ini. Kemudian untuk penyakit-penyakit yang sudah diderita, jadi termasuk katarak, ini juga di screening nanti. Kalau umur di atas 60, ada screening mata, screening telinga, screeningnya ada 22 screening. Jadi kalau sudah terbukti katarak, ini akan dibuatkan rujukan ke polimata di rumah sakit. Jadi ditindaklanjuti oleh dokter mata nantinya. Kemudian untuk apa yang menjadi efek samping setelah operasi katarak, itu memang tidak seseram nih artinya habis operasi tiba-tiba saya kira belum ada kasus seperti itu. Terus untuk pertanyaan terakhir tadi, apakah valid kalau kita memeriksakan asam urat, gula dan kolesterol di apotek? Ini kita sarankan untuk pemeriksaan di puskesmas. Baik. Jadi langsung diperiksa oleh dokternya. Atau memang ada analis laboratorium. Terima kasih ya Pak Kadis, Pak Kabid ya. Kita ke Pak Kadis, silakan ada tambahan mungkin Pak Kadis. Mungkin yang menambahkan pertanyaan dari Pak Mariase dari Bondalem. Sekali lagi terima kasih Pak Mariase, ini kayaknya mengikuti terus program-program dari RRI dan hari ini ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Perlu juga saya sampaikan di sini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng bahwasanya program PKG ini, pemeriksaan kesehatan gratis ini beda dengan pengobatan. Kalau pemeriksaan yang gratis itu adalah pemeriksaannya, screeningnya, gitu ya. Tapi kalau pengobatan tetap melalui proses atau prosedur pelayanan kesehatan yang ada. Misalnya nanti dari hasil pemeriksaan atau screening ini ditemukan ada indikasi penyakit, masyarakat bisa memanfaatkan BPJS-nya untuk melaksanakan pengobatan. Itu sih sebenarnya perlu juga kami tekankan di sini bahwasanya sekali lagi pemeriksaan beda dengan pengobatan. Kalau pemeriksaan hanya screening itu gratis. Pengobatan mengikuti alur pelayanan yang ada. Baik, terima kasih Pak Kadis atas tanggapannya, dan tidak terasa waktu kita sudah mendekati pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum itu bisa memberikan closing statement untuk masyarakat Kabupaten Buleleng terkait pemeriksaan kesehatan gratis. Silakan mungkin dari Pak Kadis untuk closing statement dan sebagai pernyataan penutup untuk dialog pagi ini. Silakan Pak. Terima kasih. Sebagai penutup kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng, mari manfaatkan momentum ini. Ambil hadiah ulang tahun Anda untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai langkah awal untuk menuju kabupaten sehat.
masyarakatnya sehat, bisa bekerja dan bisa melaksanakan aktivitas lebih baik lagi. Terima kasih Pak Kadis, dan juga Pak Kabit bisa memberikan closing statement. Terima kasih. Jadi dengan adanya program pemeriksaan kesehatan gratis ini, kita harapkan masyarakat bisa melakukan deteksi dini penyakit kemungkinan risiko-risiko yang ada pada dirinya dengan melaksanakan mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di seluruh puskesmas dan klinik yang ada di Kabupaten Buleleng. Baik, terima kasih Pak Kabit ya. Dan demikianlah pendengar untuk dialog Hai Balik Kenken hari ini terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis bersama dengan Bapak PLT Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, Bapak Nyoman Budi Astawan SKMMAP, dan juga Bapak Kabit Pelayanan Kesehatan Dr. Dewo Putu Merte Suteja MAP. Terima kasih sudah hadir. Dan untuk Anda yang belum dapat beratensi, nanti mungkin lain waktu kita akan kembali memperbincangkan topik ini bersama dengan kedua narasumber di Dialog Hai Balik Kenken. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan saja. Jangan kemana-mana karena kami juga masih akan hadirkan rangkaian acara menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi. Come on.